Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di hari ini kami kelompok yang beranggotakan saya Lestari dan teman-teman Sinanda dan Nadia Rahmatinya serta Nisa Amalia ingin mempresentasikan mengenai SPT pemberitahuan. Baik, yang pertama ini ada definisi surat pemberitahuan SPT, yaitu surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan mengenal SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, SPT ini ada dua macam. Yang pertama ada SPT tahunan, yaitu SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan atau bukan objek pajak penghasilan, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. Yang kedua ada SPT masa, yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang dilaporkan setiap bulannya. Selanjutnya, formulir surat pemberitahuan tahunan PPh ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja. Yang kedua, berstatus pegawai atau karyawan. Yang ketiga, punya penghasilan dari dalam negeri lainnya. Nah, kemudian yang keempat dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Kemudian ada jenis SPT tahunan. Jenis SPT tahunan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu formulir SPT tahunan PPh 1770 SS atau sangat sederhana, yang dimana formulir SPT ini diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi karyawan yang memiliki penghasilan di bawah PTKP atau kurang dari 60 juta setahun. Nah, yang kedua itu ada formulir SPT tahunan PPh 1770S atau sederhana orang pribadi. Nah, formulir SPT ini diperuntukkan bagi wajib pajak pribadi karyawan dengan penghasilan lebih dari 60 juta setahun atau di atas PTKP. Nah, yang ketiga itu ada formulir SPT tahunan PPh 1770. Sedangkan formulir surat SPT ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, contoh soal SPT 1770S. Rama adalah seorang pegawai negeri sipil atau PNS dengan penghasilan bruto sebulan 10 juta dan pengurangan penghasilan sebesar 1 juta. Rama mempunyai istri bernama Rina. Ia adalah seorang karyawan di perusahaan swasta dengan penghasilan bruto sebulan 8 juta dan pengurangan penghasilan sebesar 500.000. Per 1 Januari 2018, Rama dan Rina telah memiliki satu anak yang menjadi tanggungannya atau K1. Rina memilih untuk ikut suaminya dalam hal kewajiban perpajakan dalam status KK. Untuk penyelesaiannya, NPWP-nya 12.345.678.930.900. Nama suaminya Rama, istrinya Rina, pekerjaan suami PNS, pekerjaan istri karyawan swasta. Bukti potong PPh pasal 21 suami, bukti potong 1721A2. Bukti potong PPh pasal 21 istri, bukti potong 1721A1. Penghasilan bruto suami 10 juta, penghasilan bruto istri 8 juta, pengurangan suami 1 juta, pengurangan istri 500.000, penghasilan neto sebulan suami 9 juta, penghasilan neto sebulan istri 7.500.000, penghasilan neto setahun suami 108 juta, penghasilan neto
tahun istri 90 juta. PTKP K1 suami 63 juta. PTKP K1 istri 54 juta. PKP suami 45 juta, PKP istri 36 juta. Lalu jumlah PPh-nya suami 2.250.000, PPh istri 1.800.000. Selanjutnya adalah tata cara pengisian dari SPT tahunan pada kasus Rama. Oke, selanjutnya adalah tata cara pengisian SPT tahunan untuk formulir 1770S pada WP pajak suami istri ikut dengan suami. Oke, yang pertama isi tahunnya dulu. Oke, selanjutnya yaitu mengisikan nomor wajib pajak suami. Oke, 678 90 309 000. Oke, selanjutnya isikan nama wajib pajak yaitu Rama. Selanjutnya isi pekerjaan dari wajib pajak, isi nomor telepon. Oke. Pada kasus ini istri ikut dengan suami, jadi status kewajiban perpajakan suami istri menurut kakak ya. Oke. Oh ya, jangan lupa isi nomor kode pos dari wajib pajak sendiri. 96 301. Selanjutnya isi NPWP dari istri 345 678 309 678 309 000. Selanjutnya pada kolom penghasilan neto isikan dengan nomor 1 penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Dalam hal ini penghasilan neto dari suami ya 108 juta. Oke. Nomor 2 penghasilan neto dalam negeri lainnya tidak ada. Penghasilan neto luar negeri juga tidak ada. Oke. Langsung zakat sumbangan keagamaan yang semuanya wajib 0. Oke, nomor 7 penghasilan tidak kena pajak. Pada kasus ini masuknya K1. Ya, sudah langsung otomatis. Ini untuk pengisian SPT menggunakan bilingual, namun bisa mengisikan SPT secara manual, secara print out. Oke, nomor 10 pengembalian pengurangan PPh pasal 24 tidak ada, 0, kita isi 0. Oke. Nah. Selanjutnya tanggal lunasnya yaitu sebesar tanggalnya yaitu tanggal 5 Januari 2018 sudah dibayarkan. Oke. Oke, dengan menyadari punya kewajib pajak di sini. Tadi kita tinggal tanda tangan. Pernyataannya dibuat pada sesuai tanggal pengisian, yaitu 15 bulan 03 2018. Oke. Di bawahnya juga langsung terisi ya. Oke. Ya, di sini ada penghasilan istri, jangan lupa diisi sesuai dengan dari kasus yang di atas. Baik, jangka waktu pelaporan SPT tahunan. Untuk jangka waktu pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi yakni 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian untuk paling lama 2 bulan sejak waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan ini dibuat tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir dengan melampirkan yang pertama penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak, yang kedua laporan keuangan sementara, yang ketiga SSP sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Yang berikut sanksi keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Sanksi bagi yang tidak melapor pajak harta dalam SPT, yang pertama pajak penghasilan atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diberlakukan atau dianggap sebagai penghasilan. PP tersebut juga mengatur denda bagi yang tidak melaporkan harta di SPT. Yang kedua, tarif PPh terhadap harta bersih wajib pajak yang belum dilaporkan atau terutang sebesar 25% bagi wajib pajak badan, 30% bagi wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% bagi wajib pajak tertentu. Denda telat lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp100.000. Sanksi keterlambatan tidak orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi warga negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia. Yang keempat, badan usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Yang kelima, bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Yang keenam, wajib pajak yang terkena bencana dalam kurung diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang ketujuh, wajib pajak lain diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedelapan, wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan.